Berarti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bukan sesuatu yang menghidupkan kembali Orde Baru gitu, tapi sebenarnya sudah berjalan, hanya tidak terlihat secara jelas di atas permukaan gitu ya. Justru orang yang harus kita curigai, yang kita minta pertanggungjawaban, itu pertama-tama bukan Prabowo soal peran militer dalam sipil ini. 10 tahun Pak Jokowi kita mintai. Ini orang sipil yang bisa langgeng selama 10 tahun karena dia punya pendekatan yang namanya hands off approach itu tuh. Tidak ikut campur terhadap urusan militer. Bisnisnya militer nggak ikut campur dia. Dia memberikan kemudahan, memberikan fasilitas untuk militer, memberikan apa saja yang militer mau, dikasih semuanya. Yang penting dia berkuasa terus. Kekuasaannya dikudeta oleh orang lain, termasuk Pak Jokowi. Kalaupun dia bermanis-manis, kasih gula-gula buat Pak Jokowi, pengawas Danantara, pengawas ini segala macam, saya pikir itu cuman manis di permukaan, tapi di bawah sedang digergaji. Lapor Mas Wapres misalnya, aplikasi itu. Kita nggak tahu tuh. Udah nomornya sudah centang satu kalau persis. Hanya satu orang yang bisa menyuruh aplikasi itu berhenti. Mas Wapres berhenti. Hanya presiden yang boleh menyuruh. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sebuah metafora yang populer dalam ilmu kesusastraan. Tapi ketika metafora itu digunakan dalam konteks politik, terutama dalam sebuah pemerintahan dan diucapkan oleh seorang pemimpin, apakah metafora itu bisa berubah menjadi sebuah satir atau sesuatu yang bisa dianggap sarkas? Dan saat ini kita akan bersama Bung Rinto ya, seorang aktivis sosial politik nasional yang cukup aktif selama ini ya, berbicara soal politik. Nah, Bung Rinto, melihat opening saya tadi, itu artinya berkaca dari pidatonya Pak Presiden kita tercinta, Prabowo Subianto, yang mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Harusnya kafilah berlalu, tapi beliau memilih kalimat yang lain bahwa untuk maju terus. Tapi dalam konteks ini, sebagai seorang yang berada dalam lingkaran aktivis sosial politik, ketika kalimat itu diucapkan dalam konteks politik, bagaimana Bung Rinto melihat? Baik, terima kasih karena sudah mengundang saya. Siap. Saya sederhana membaca omongan Pak Prabowo nih. Pertama, kebiasaan Pak Prabowo ini itu kan berbicara berapi-api. Kadang-kadang memang ada teks, tapi kadang-kadang teks itu diabaikan. Maka yang keluar dari mulut presiden kita ini itu kadang-kadang kata-kata atau kalimat yang spontan gitu. Spontan dan cenderung apa ya? Tidak begitu lazim di dalam kultur masyarakat kita. Misalnya dulu pernah ada apa namanya? Ndasmu ya. Atau wajah Boyolali gitu kan. Lalu sekarang apa namanya, ketika masyarakat sipil, masyarakat publik begitu mengkritik soal kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, terutama yang terbaru mengenai RUU TNI, Prabowo mengatakan apa namanya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Bagi saya, pertama ini mungkin karena dia keceplosan tanpa teks. Yang kedua, ini mungkin yang lebih penting ya. Dia sedang memposisikan dirinya sebagai presiden, sekaligus juga dia berusaha untuk apa namanya, membersihkan orang-orang lama, yang rezim gitu, yang lama dari kepemimpinan sebelumnya atau presiden sebelumnya yang masih ada di dalam lingkaran kekuasaan, lingkaran istana. Dalam lingkaran kementerian itu sendiri kan Presiden Prabowo masih menggunakan menteri-menteri yang masih di zaman rezim Pak Jokowi. Betul, kalau itu memang tidak bisa kita pungkir ya, hampir berapa ya, hampir 16 atau 18 menteri itu orang-orang lama. Tapi kan dalam politik itu selalu berlaku ada gium, tidak ada matahari kembar. Hanya satu matahari, dan itu matahari tunggal gitu. Dan sekarang presiden kita ini Pak Prabowo, ketika yang terjadi di lapangan adalah masih ada bayang-bayang pemimpin lama, maka saya pikir masuk akal presiden yang sekarang itu berusaha untuk membersihkan orang-orang lama dari lingkungan dia. Salah satunya misalnya RUU TNI. Menurut saya tafsiran saya. Jauh karena kita pasti merujuk ke RUU TNI. Menurut tafsiran saya, RUU TNI ini adalah cara Prabowo untuk berusaha pertama mengangkat TNI itu sendiri, yang kedua untuk membersihkan
atau untuk mengatasi dominasi Polri atau apa? Oh ya, berarti Partai Coklat. berkaca dari 10 tahun sebelumnya bahwa Persis. rezim Parcok ya, di rezim Pak Presiden Jokowi. Polisi menjadi Parcok, anak emas. Polisi menjadi anak emas. Anak emas Pak Jokowi. Artinya bahwa Prabowo Subianto tidak mau kalah gitu, bahwa dia seorang Kopassus, TNI mau juga dong gitu. Dalam rangka tidak boleh ada matahari kembar. Kalau misalnya dia masih mempertahankan katakanlah rezim Parcok tetap berkuasa, dominasi Parcok tetap berkuasa di dalam rezim kepemimpinan Prabowo, yakin saya matahari kembar yang muncul. Apa saja yang menjadi tanda-tanda bahwa Pak Presiden Prabowo melakukan katakan pembersihan? Ya. Pertama kita bisa lihat 300 mutasi perwira TNI ya. Di awal-awal masa pemerintahan Prabowo itu 300 mutasi perwira TNI itu kan sudah menjelaskan satu hal bahwa ini rezim punya saya. Jadi saya punya kontrol penuh terhadap pemerintahan ini, terutama militer. Ya, kenapa harus militer gitu? Iya, sejarah politik Indonesia itu kan tidak bisa diceraikan dari sejarah militer. Ya, kalau kita baca lama ya, dari mulai Orde Lama, bahkan sebelum Orde Lama, mulai dari tahun 45 sampai dengan sekarang, itu dua entitas ini selalu berkelindan antara pemerintahan sipil dengan militer. Jadi memegang militer itu artinya mau bilang kepada publik dia mendominasi pemerintahan ini, menurut tafsiran saya. Tapi kan dalam peraturan negara bahwa militer itu menjadi angkatan perang, bukan harus menduduki dalam jabatan sipil. Ya, kita berkaca lagi ke masa ketika Gus Dur presiden keempat ya. Betul. Beliau yang menutup pintu itu. Lalu dari masa eranya Pak Soeharto kan. Betul. Itu. Tapi ketika dibuka lagi seperti ini, melihat gini, apakah Presiden Prabowo ini punya niatan tertentu gitu? Iya. Sebelum Gus Dur, sebenarnya begini, kita lihat, kita berkaca dari sejarahnya, militer ini selalu merasa bahwa kami ini yang berjasa membentuk negara Republik Indonesia Merdeka ini. Satu, bersama dengan lama ya, dari tahun 45 ya, sebelum itu ya, sebelum ya berperang lah kira-kira begitu. Lalu pada masa pemerintahan sipil, pada masa pemerintahan demokrasi liberal, itu kan gontok-gontokan ngeri tuh partai-partai politik nih, silang sengkarut, istilahnya demokrasi free fight demokrasi, demokrasi baku hantam. Selama kurang lebih 7 tahun demokrasi liberal itu kan pasang surut pemerintahan kita kan ngeri sekali tuh tensinya, dinamikanya tuh, gonta-ganti perdana menteri. Nah, Bung Karno merasa bahwa aduh ini udah nggak benar nih, dan juga dalam sistem demokrasi itu kan kekuasaan dia kan dipretelin betul tuh. Nah, inspirasi dari pidatonya Nasution waktu di ulang tahun Akademi Militer Nasional di Magelang soal jalan tengah ABRI. Jalan tengah itu maksudnya apa? ABRI ini dia angkat senjata, tapi dia juga bisa berperan di dalam hal ini dwi fungsi sipil ya. Itu kemudian dioptimalkan oleh Soeharto. Soeharto yang bikin itu jadi optimal tuh, doktrin dwi fungsi ini. Berarti di zamannya Jenderal Nasution. Di zaman Bung Karno sudah ada. Masih dalam bentuk ideologi gitu. Katakanlah begitu. Jalan tengah lah menurut Nasution. Tapi Pak Harto dengan think tanknya dia dan segala macam itu menjadikan ini sebagai mesin yang sangat efektif. 32 tahun berkuasa. Ini kan pemerintahan sipil dan militer yang dikuasai sepenuhnya oleh militer, ditopang sepenuhnya. Gus Dur mencoba memisahkan, sebenarnya bukan Gus Dur juga pada masa pemerintahan Gus Dur, tapi ini kan inisiatif untuk meninggalkan dui fungsi ini kan datang dari dalam militer. Kalau militer nggak berinisiatif, nggak akan jadi. Berarti Gus Dur ini hanya karena dia di zaman menjabat Gus sebagai Dur, presiden setelah Soeharto turun. Betul. Tanggal 21 Mei ya? 21 Mei 98. Setelah Habibie lah ya. Memang di zaman Gus Dur betul, Gus Dur, usaha Gus Dur nyata, harus kita akui. Tapi jangan lupakan bahwa inisiatif untuk meninggalkan dui fungsi itu datang dari internal militer. Bagaimana misalnya kita orang sipil tanpa senjata memaksa militer untuk meninggalkan itu, dia pakai senjata. Kekuatan apa yang kita punya? Tapi pasca Gus Dur mengambil kebijakan itu, ya tidak dipungkiri peranan militer masih
masih tetap berpengaruh dalam dunia pemerintahan yang demokratis. Betul, ada kan apa undang-undang TNI misalnya tahun 2004 itu kan dengan jelas tuh mengatakan ada 10 lembaga, ya kan kementerian lembaga yang bisa militer duduki. Yang lain itu ada istilahnya operasi militer selain perang OMSP itu kecuali diperbantukan atau diminta begitu kan. Tapi kan artinya waktu OMSP itu atas dasar peraturan dari DPR RI ya waktu permintaan itu. Harusnya misalnya begini, OMSP operasi militer selain perang misalnya COVID. Ya. COVID kan kita nggak ada undang-undang yang bicara soal itu. Operasi militer selain perang, tentara terlibat untuk menangani COVID. Tapi kan ada permintaan dari misalnya Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, dari apa namanya, dari DPR juga akhirnya militer dilibatkan. Tapi ketika hasil revisi Undang TNI yang walaupun kita belum akses sepenuhnya, tapi di pasal 7 dan 8 itu mengatakan bahwa presiden memiliki kuasa penuh ya, katakan seperti itu untuk memberi perintah kepada TNI, Angkatan Perang ya dalam hal untuk OMSP. Sebelumnya kan DPR RI. Bagaimana Bung bisa melihat bahwa potensi ini bisa terjadi bahwa bisa terjadi namanya difungsi ABRI gitu? Kalau mau bicara dui fungsi yang secara ekstrimnya, memang mereka menguasai semua lembaga-lembaga sipil tuh, mulai dari DPR, mulai dari kementerian, mulai dari bupati, gubernur segala macam. Tapi ini katakanlah semi lah, semi ya, semi dui fungsi. Dia menguasai berapa? 14 apa 16 lembaga kementerian itu undang-undang yang baru ya. Tapi itu kan di dalam undang-undang, pertanyaannya kan dengan undang-undang yang lama 2004 kemarin, apakah militer benar-benar cuma menguasai 10 lembaga sesuai dengan perintah undang-undang? Kan tidak. Catatan apa namanya yang saya baca misalnya dari postingan Dandi Laksono, itu kan ada 2.500-an prajurit aktif yang menguasai lembaga-lembaga sipil. Ini kan artinya apa? Artinya memang dui fungsi itu sudah ada berkamuflase gitu. Secara de jure mungkin tidak diatur. Orang boleh mengatakan enggak, undang-undang enggak, tapi de facto kenyataan itu ada. Ya kan? Ini kan pelanggaran. Berarti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu bukan sesuatu yang menghidupkan kembali Orde Baru gitu, tapi sebenarnya sudah berjalan, hanya tidak terlihat secara jelas di atas permukaan gitu ya. Prabowo ini baru berkuasa 5 bulan. Ya, 5-6 bulan. Justru orang yang harus kita curigai, yang kita minta pertanggungjawaban, itu pertama-tama bukan Prabowo soal peran militer dalam sipil ini. 10 tahun. Pak Jokowi kita mintai. Ini orang sipil yang bisa langgeng selama 10 tahun karena dia punya pendekatan yang namanya hands off approach itu tuh. Tidak ikut campur terhadap urusan militer. Bisnisnya militer nggak ikut campur dia. Dia memberikan kemudahan, memberikan fasilitas untuk militer, memberikan apa saja yang militer mau, dikasih semuanya. Yang penting dia berkuasa terus. Kunci untuk berkuasa di di negara-negara demokratis, negara-negara yang katakanlah sedang mengalami demokratisasi adalah harus berkawan akrab. Rezim kekuasaan sipil ini harus berkawan akrab dengan militer. Kalau tidak, tapi kalau kita melihat bagaimana rezim berkawan dengan militer, lalu dalam revisi Undang-Undang TNI ini, dan ini mereka bisa masuk dalam lembaga penegakan hukum. Kebablasan. Kita tahu ya bahwa selama ini banyak terjadinya impunitas ya, atau kebal hukum di sekian banyak militer ya. Bahkan banyak kasus yang belakangan ini belum terungkap sampai sekarang, bahkan tragedi di masa lalu pun sampai sekarang. Walaupun militer itu mereka punya pengadilan tersendiri secara internal, tapi ya warna dari impunitas itu apakah masih bisa Prabowo ini bisa buktikan bahwa soal independensinya gitu. Ya, itu yang menjadi kekhawatiran kelompok masyarakat sipil ya terhadap pengesahan undang-undang yang baru ini, bahwa militer bisa masuk kemana saja dan justru dia makin kebal terhadap hukum yang supremasi sipil itu. Supremasi sipil ya. Dia bisa hajar orang ini, hajar orang itu segala macam, hajar kelompok masyarakat sipil tanpa suatu peradilan hukum yang benar-benar fair begitu kan di dalam. Karena terjadi ada perluasan wewenang militer itu. Dia juga bisa masuk ke Kejaksaan Agung. Nah, ini kan yang dikhawatirkan. Mahkamah Agung segala macam. Ketika Bung melihat ini potensi ini kan, dan ini menjadi satu klimaks sebenarnya, klimaks mengenai supremasi sipil ya. Walaupun ada sekian banyak orang yang mengatakan
supremasi sipil itu ya cuman sebuah ilustrasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya rakyat, khususnya mahasiswa kemarin yang melakukan aksi demonstrasi melihat adanya potensi impunitas terus yang mungkin bisa terjadi dengan adanya kesewenang-wenangan TNI, pelanggaran HAM, kekerasan. Ya, kita tahu bahwa dari Kontras itu punya data bahwa ada sekian banyak pelanggaran yang dari Oktober 2024 sampai Maret 2025 sekarang itu ada puluhan kasus oleh tentara, oleh militer, oleh prajurit yang tidak teridentifikasi dengan baik. Gitu. Dalam hal ini kasus itu tidak hanya soal kekerasan, tidak hanya soal bagaimana mereka melakukan operasi senjata, tapi bagaimana Bung bisa melihat bahwa ada potensi terjadi pelanggaran HAM dan dibarengi dengan kejahatan, mulai pemerkosaan, gitu, pelecehan. Saya misalnya ngobrol sama teman-teman aktivis dari Papua, wah soal-soal yang tadi Bung Irjan sampaikan itu ya sesuatu yang mungkin dalam tanda petik sering terjadi begitu ya. Dan sampai sekarang kita tidak pernah tahu maksudnya model peradilan seperti apa yang bisa menghukum atau memberi hukuman kepada tentara-tentara yang terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal seperti itu misalnya. Dan menurut saya ini saatnya. Ini kan ada polemik nih, masyarakat sipil di satu sisi menganggap bahwa ini pintu masuk bagi dui fungsi ABRI. Di satu sisi Prabowo bilang begini, nggak masalah, you mau ngomong apapun kafilah berlalu kan. Nah, sekarang saatnya menurut saya Pak Prabowo yang bukan lagi jenderal militer aktif, yang adalah sipil, itu bertanggung jawab untuk memberikan memberikan jaminan kepada publik, kepada kelompok masyarakat sipil bahwa pemerintahan dia itu tidak militeristik, tapi pemerintahan yang menegakkan supremasi sipil, menghormati hak-hak sipil, kebebasan, dan seterusnya. Kalaupun ada militer yang terlibat dalam upaya kriminalitas atau apapun itu, pelanggaran HAM dan seterusnya, dibawa saja ke meja hijau. Harusnya Pak Prabowo ngomong itu. Menurut saya. Berkaca dari pidato beliau kemarin yang disampaikan pernyataan itu ya, anjing menggonggong. Artinya kan, ya dalam penafsiran saya, ketika kita coba melihat lagi soal bagaimana pernyataan beliau mengatakan anjing menggonggong dan kita maju terus, berarti di sini dia menyulap ya bahwa menyulap soal bagaimana. Ya silakan sambil minum. Menyulap soal bagaimana kritik masyarakat itu ibarat kayak nada. Itu seperti sesuatu yang bising gitu. Kritik itu sesuatu yang bising. Terus yang kedua ya soal bagaimana rakyat itu tuh tidak diperhatikan. Itu. Nah, bagaimana ketika Bung mengatakan bahwa soal supremasi sipil, ya di mana Prabowo bisa membuktikan itu? Ini menarik kok, Bung Irjan ya. Ini jadi Pak Prabowo menganggap kritik itu seperti angin lalu gitu ya. Itu mirip-mirip seperti apa yang dibongkar oleh seorang filsuf dari abad ke-15 saya kira, namanya Niccolo Machiavelli. Machiavelli. Mungkin pernah dengar nama itu. Dia bicara soal ini nih, soal pemimpin yang punya virtu atau kebajikan. Mungkin ini istilah sangat teknis. Kebajikan, virtu ini nih, bagi warga negara itu tuh semacam daya dorong untuk menjadi warga negara yang baik. Taat bayar pajak, taat hukum, tidak korupsi dan segala macamnya bagi warga negara. Tapi virtu di tangan penguasa itu bukan untuk menjadi penguasa yang baik. Virtu di tangan penguasa itu justru dipakai untuk membuat suatu keputusan tegas untuk mendominasi, untuk menekan, singkat kata untuk memastikan dia tetap berkuasa. Nah, ketika Pak Prabowo misalnya menganggap kritik itu seperti angin lalu, ya bagi saya dia sedang menjalankan virtunya sebagai seorang penguasa dalam perspektif Machiavellian tadi ya. Berarti cacat dalam sebuah kebijakan harusnya. Ini soal virtu atau soal kebajikan. Ya. Soal kebajikan. Dia sedang menjalankan itu. Dia untuk memastikan bahwa selama 5 tahun dia tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh dikritik. Berarti secara tidak langsung Pak Presiden Prabowo secara perlahan menerapkan otoriter. Dalam artian tertentu iya, kalau dia misalnya anti kritik. Kalau dia anti kritik ya? Ya itu terlihat jelas bahwa anti kritik dengan pernyataan seperti itu kan anti kritik. Tapi kalau misalnya dia menerima kritik, dia berani menerima audiensi para masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil di istana, menerima kritik, saya kira itu bisa merubuhkan tesis bahwa dia otoriter. Tapi kalau misalnya dia bilang gini,
ndasmu apa namanya, apalagi tuh anjing menggonggong saya nggak akan dengar. Terus dia nggak pernah mau berdialog dengan kelompok masyarakat sipil. Nah, itu yang kita eksklusivitas seperti inilah kita perlu mencurigai. Nah, terkait apa yang dicurigai ini, saya punya pertanyaan menarik. Bagaimana melihat Presiden Prabowo ini, mau berkaca ke masa lalu, beliau adalah seorang mantan Kopassus, lalu pernah menjabat sebagai Menhan, ya lihailah dalam sebuah strategi peperangan gitu. Pasti jago ya. Ya. Ketika kita kawinkan dengan situasi politik, ya, dan bertepatan dengan saat ini beliau memegang kekuasaan, mungkinkah dia sedang menerapkan strategi itu, di mana 10 tahun rejim Presiden Jokowi parcok, lalu sekarang dia menginginkan militer masuk dalam seperti ini. Lalu perlahan kita melihat bahwa dia sangat berapi-api, berpidato untuk memberantas koruptor, bahkan ingin menyediakan pulau tersendiri terpencil untuk para koruptor. Lalu kemarin kita melihat kasus Pertamina, Ridwan Kamil, kasus Timah, import gula dan sebagainya, dan orang-orang itu adalah orang-orangnya mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Di sisi lain, dia menempatkan Presiden Jokowi ya sebagai Presiden Joko Widodo ke-7 ini di pengawas dan antara tuh. Pengawas dan antara. Lalu satu lagi, dia mendeklarasikan dirinya maju ke 2029, untuk maju di 2029 pada ulang tahun Gerindra. Jauh sebelum itu, di Solo, di Jawa Tengah, di Jogja, launching buku Gibran dan Next Presiden 2029. Ini kan saya jadi bingung. Tapi menurut Bung Rinto, melihat dari segi politik ini, strategi ini strategi apa? Dan kira-kira ini apakah Prabowo itu sedang ingin menguburkan atau perlahan untuk mengkudeta Jokowi dengan politik dinastinya? Iya, saya kira Pak Jokowi ini masih cukup powerful ya. Artinya di 5 bulan kekuasaan Pak Prabowo yang masih terlalu singkat ini, orang-orangnya Pak Jokowi masih banyak lah. Masih banyak ya? Di Polri masih banyak. Kapolri belum diganti, artinya itu orang-orangnya dia lah. Oh iya, oke. Lalu ada berapa 16 atau berapa puluh menteri itu orang-orangnya Pak Jokowi kan, Bahlil, Erick Thohir dan segala macam itu orang-orangnya dia. Saya kira tesis matahari kembar itu memang berlaku. Tidak boleh ada matahari kembar itu berlaku di dalam politik dimanapun. Saya kira tidak ada satu orang pun di dunia ini ketika dia berkuasa dia mau membagikan itu kepada orang lain di luar dari trias politika tuh ya. Mau sharing kekuasaan kepada orang lain yang mantan presiden katakanlah itu nggak ada. Hanya orang bodoh kalau dia mau gitu. Dan Prabowo saya kira sebagai anak dari begawan ekonomi Prof. Sumitro, dididik secara intelektual yang sangat baik di rumahnya, saya kira mantan Jenderal Kopassus, sangat terlatih. Lalu ya saya kira dia pintar, maksudnya dia nggak akan mungkin untuk membiarkan kekuasaannya dikudeta oleh orang lain, termasuk Pak Jokowi. Kalaupun dia bermanis-manis, kasih gula-gula buat Pak Jokowi, pengawas dan antara, pengawas ini segala macam, saya pikir itu cuman manis di permukaan, tapi di bawah sedang digergaji. Misalnya begini, kita lihat, dikasih bapaknya nih gula-gula nih, dan antara nih ya, ini Pak Jokowi bla 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 apa namanya, jadi pengawas, tapi saat yang sama itu Pak Wakil Presiden, Pak Gibran itu tidak diberi keleluasaan untuk melakukan ini dan itu. Lapor Mas Wapres misalnya, aplikasi itu kita nggak tahu tuh. Udah nomornya sudah centang satu kalau persis. Hanya satu orang yang bisa menyuruh aplikasi itu berhenti. Mas Wapres berhenti. Hanya presiden yang boleh menyuruh itu. Iya kan? Benar. Yang lain nggak mungkin tuh. Benar. Terus misalnya apa namanya usaha-usaha yang lain juga mutasi 300 perwira tinggi. Masuknya TNI ke sekian banyak sektor di bisnis. Betul. Oke, di satu sisi memang ini mengancam apa namanya supremasi sipil soal undang-undang TNI tadi, tapi di sisi yang lain, sisi secara politis, ini Prabowo sedang mengkonsolidasi kekuatan untuk mengatasi dominasi Ongsiang rezim ini nih, si rezim lama ini nih, si Jokowi. Dan jelas dia bilang saya maju 2029 sekarang dengan apa namanya
tidak ada ambang batas 20% itu pencalonan presiden. Thresholdnya itu kemarin. Partai-partai mana yang berani mengatakan kami juga akan mencalonkan ini orang? Kan bisa menjadi satu kecemburuan juga ya ketika pada ulang tahun Gerindra kemarin bahwa ketika dia mendasarkan diri untuk maju dan semua dalam Kim Plus dan threshold yang dikeluarkan oleh MK bahwa kan zero ya, bahwa semua partai bisa mencalonkan. Berarti ada kecemburuan secara politik lah gitu. Ini strateginya Prabowo itu justru jitunya tuh di sini di awal. Kenapa dia umumkan di awal masa pemerintahannya? Ini kan ada 5 tahun partai-partai yang bilang begini, oh kami nggak mau nih, kami nggak setuju dengan Pak Prabowo. Kalau begitu kami juga mencalonkan orang lain, otomatis yuk keluar dari kabinet. Kalau yuk keluar, yuk terima konsekuensinya. Tapi sekarang bagaimana Bung Rinto melihat bahwa ketika Presiden Jokowi berencana atau sedang membuat sebuah partai namanya seperti BK. Nah ini menarik kan kalau dikaitkan dengan persiapan 2009 yang mungkin apakah bisa masuk dalam Kim Plus atau akan ditarik masuk atau malah dilibas sebalik. Ada Gium yang mengatakan begini, apa yang tidak membunuhmu itu menggemukkan kamu. Jadi kalau misalnya kamu minum kopi dia nggak membunuh kamu, berarti kamu sehat. Gitu kan kira-kira begitu. Selama partai yang Pak Jokowi mau dirikan ini menguntungkan Prabowo, tumbuh dia. Tapi kalau partai yang Pak Jokowi mau dirikan ini dinilai atau berpotensi mengancam Pak Prabowo, kira-kira dihidupkan atau dimatikan? Dieksekusi sejak awal. Nggak yakin saya. Berarti ini salah satu langkah yang langkah awal Presiden Prabowo ingin melakukan kudeta terhadap dinasti politik. Iya, dia mau membersihkan geng Solo nih. Geng Solo mau dibersihkan diganti geng Sulut. Geng Solo diganti dengan geng Sulut. Geng Sulut dong. Ya bisa jadi juga, tapi terlepas daripada itu bahwa sektor militer ini yang menjadi satu hal yang menjadi klimaks. Kalau klimaks kemarahan masyarakat sipil, kita tidak bisa melakukan pemetaan secara pasti ya masyarakat sipil di mana, tapi karena ketakutan masyarakat sipil terhadap militer. Ya, masyarakat sipil kita ini kan punya trauma yang serius dan mendalam terhadap dominasi militer ABRI pada waktu itu, terutama di ruang-ruang sipil ya. Orang dikejar, dibabat segala macam. Tapi begini, saya mau bilang, ini minta maaf, bukan berarti saya menyetujui di fungsi, enggak. Saya kritis, saya ikut demo juga kemarin. Bersama seorang teman, ada Romo, teman saya. Tanggal 20? Iya kemarin yang pengesahan itu tuh. Nggak ikut demo, maksudnya kami cuma jalan-jalan ya di lokasi melihat orang bakar-bakar segala macam. Maksud saya begini, masyarakat sipil kita nih, ini terlepas dari mau masyarakat sipil yang mana, tapi konsep masyarakat sipil kita ini tidak benar-benar otonom dalam soal sikap untuk menjadi satu lawan tanding yang serius bagi rezim kekuasaan dalam hal ini negara. Kan ada masyarakat sipil, ada masyarakat ada modal, ada masyarakat, ada negara kan di sini. Nah, masyarakat sipil kita enggak begitu. Kenapa begitu? Karena dia dibesarkan atau dia tumbuh dan lahir di dalam rezim Orde Baru. Soeharto yang bikin lah kira-kira begitu. Ketika Soeharto jatuh, mereka terlambat mengkonsolidasi diri, lemah. Saya kasih contoh begini. Teman-teman masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil tertentu demo, besoknya kasih proposal ke orang yang mereka demo. Ya, bagaimana integritas dari kelompok masyarakat sipil tertentu ini ketika dia mempertanyakan atau ketika dia mengkritisi kebijakan-kebijakan dari negara, ini bisa kita percayai. Hari ini dia demo, besok dia store proposal, dibantu. Ini apa coba? Maksud saya tidak kita mempertanyakan kredibilitas. Apakah orang-orang itu yang bikin demo atau gimana? Kan kita bisa lihat dari sisi yang lain. Karena apa? Kalau mereka demo, terus besoknya mereka datang kasih proposal lalu diterima misalnya, ya berarti kan pasti diterima. Ya karena rakyat lah, gitu kan. Apapun kebutuhan rakyat pasti mereka akan berusaha untuk melayani. Tapi bisa saja mereka orang-orang itu yang bisa bermain dua atau tiga kaki gitu. Nah justru itu maksudnya masyarakat sipil kita tuh tidak benar-benar, yang tadi saya bilang tidak benar-benar tidak benar-benar otonomnya. Tidak tahan lapar lah. Iya kan, demo seorang proposal cair. Ya bagaimana perjuangan ini bisa berumur panjang kalau misalnya kita masih bermain mata dengan orang yang kita demo, iya kan? Kalau kemarin saya perhatikan, ini minta maaf sekali, tidak sebesar demo
apa namanya Indonesia 98 apalagi ya Indonesia gelap. Indonesia gelap apa darurat kemarin Iya, terus yang 2019 Wah 2019 gila-gilaan tuh yang revisi undang-undang KPK. Wah itu besar, itu besar. Kemarin tidak sebesar itu, tapi kita harus mengapresiasi. Saya kebetulan di lokasi dari awal mulai demo sampai malam dan pulang paling terakhir. Memang ya situasinya itu chaos hanya di portal aja mereka merobohkan, menjebolkan pagar di kiri dan kanan terus membakar dan petasan dan sebagainya. Tapi memang mahasiswa dalam hal ini rakyat sipil lah. Masih ragu-ragu. Benar. Kalau misalnya kemarin itu Duifung atau katakan revisi undang-undang TNI itu dianggap sungguh-sungguh mengancam kebebasan sipil atau dianggap mengancam supremasi sipil, saya kira tumpah ruah kemarin. Enggak juga, kita lihat teman-teman mahasiswa yang turun juga tidak terlalu banyak ya kan. Terlalu banyak. Kelompok Cipayung juga sepi, ada yang atau mungkin karena di masa puasa jadi mereka tidak bisa tahan karena situasi puasa di mana. Bisa jadi ya? Mungkin bisa jadi juga. Atau memangkah ini suatu strategi dari pemerintah melakukan pengesahan RUU di masa ini di masa puasa di mana orang ya berpuasa ya. Taat terhadap kita bahwa Indonesia ini negara yang sangat taat dengan agama lah gitu ya. Walaupun kita lihat di situasi seperti ini, tapi ada di balik itu masyarakat juga ada yang menuntut soal RUU yang kebutuhannya tuh jauh lebih tinggi ya, seperti perampasan aset. Itu yang terjadi saat sekarang, bahkan sering terjadi dorongan dari masyarakat untuk segera memaksakan pengesahan itu, dan soal bagaimana soal human rights ya, untuk rumah tangga, RUU tentang kerja rumah tangga yang berhubungan dengan kriminal dan sebagainya. Bagaimana melihat urgensi ini? Ini kan semacam ada kong kali kong juga di belakang meja atau di bawah meja begitu kan, ada transaksi lah. Sejauh undang-undang itu mengakomodir kepentingan elit, itu akan dikebut. Itu bisa mengalahkan Bandung Bondowoso tuh. Semalam suntuk bikin candi tuh. Undang-undang bisa dikebut semalam tuh. Tapi sejauh rancangan undang-undang itu dianggap merugikan elit, kayak tadi perampasan aset segala macam, itu sampai kucing tumbuh tanduk juga tuh nggak akan dibahas. Kenapa? Karena mengancam mereka. Nah, di kita ini kan korupsi ini udah menjadi sesuatu yang banal ya, sesuatu yang biasa. Banalitas terjadi. Iya, banalitas korupsi ini. Kita nggak usah membanggakan sepak bola lah. Kita cukup membanggakan misalnya bulu tangkis. Yang kedua korupsi ini. Yang bisa kita karena dampaknya itu sangat terasa, menguras APBN semuanya. Korupsi di kita ini udah gila-gilaan. Ini menarik nih. Kalau rezim ini katakanlah korupsi ini sudah terlalu membabi buta, sudah begitu dianggap banal dan sudah terlalu masif dilakukan dari pusat sampai daerah, saya pikir supremasi sipil, supremasi hukum itu terancam serius. Kita nggak bisa lagi bicara soal tegaknya hukum atau impunitasnya itu. Rule of law tuh udah nggak bisa lagi tuh. Mau rule of law bagaimana kalau misalnya koruptornya masih berkuasa, ya kan? Masih di sana, di sini. Efisiensi, terjadi hal-hal seperti itu kan. Wajar kalau orang mencurigai Danantara misalnya. Ketakutan saya ini Danantara nih. Ini kan ketakutannya apa soal Danantara? Uang besar nih, 14 triliun. Terus tiba-tiba dikorupsi begitu ya. Itu uangnya dari mana? Itu dari BUMN itu tuh. Oh, artinya disedot nih? Iya, dikumpulkan jadi satu, kan di situ, ditaruh di Danantara itu. Kalau misalnya itu dikorupsi, babak belur. Kenapa kita harus mencurigai itu? Masyarakat harus mencurigai itu. Ya karena budaya korupsi di kita ini kan sudah mengerikan sekali. Iya, benar. Iya kan? Nah, saya berharap begini. Kalau misalnya negara ini sudah penuh sesak dengan koruptor, kita berharap ada istilahnya itu the rule of man itu ya. The rule of man
katakanlah Pak Prabowo itu menjadi pemimpin yang kuat, pemimpin yang ya strong leader begitu kan, supaya bisa memberesin ini ya. Sampai 5 bulan ini ya kita sudah mulai tanda-tanda nih, korupsi Pertamina, korupsi apa namanya Timah, korupsi yang terjadi selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini mulai dibuka pelan-pelan oleh Pak Prabowo. Semoga ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini strong leader. Strong leader gitu. Saya kira itu. Oke. Nah, ini terakhir nih, Bung. Dari situasi politik sekarang yang sedang terjadi ya, sebagai seorang aktivis sosial politik ya, yang melihat situasi sosial politik kita saat ini ya, mulai dari RUU TNI sampai dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo terakhir, melihat suatu perbandingan ya, bagaimana melihat kondisi RUU TNI dengan supremasi sipil, kemudian dikaitkan dengan, atau sederhananya saya katakan, relasi antara pemerintah dengan civil society itu seperti apa? Di tengah kita melihat ada terjadi korupsi tadi, lalu soal strategi bagaimana Presiden Prabowo memberantas sekian korupsi dan sebagainya. Kira-kira ini apa yang ada dalam pikiran Bung? Ya, Prabowo ini sebenarnya mau ngapain gitu? Dalam satu prediksi. Saya kira selama 5 tahun ke depan kelompok masyarakat sipil akan semakin kritis ya. Masyarakat sipil akan semakin kritis. Akan semakin kritis, akan banyak perlawanan, kampus-kampus terutama dari kampus-kampus, dosen-dosen mungkin atau profesor-profesor yang mungkin selama 9 atau 8 tahun terakhir ini diam-diam atau menganalisa aja, ya, hidup di dalam menara gading begitu ya, di dunia kampus, diam, nggak terlalu sibuk dengan ribut gaduh politik. Ini kita tuh lihat 2 tahun terakhir ini kan mereka mulai turun gunung tuh. Tapi kan kemarin Presiden Prabowo memanggil sekian banyak rektor untuk bertemu. Ya rektor kan bosnya itu Menteri Dikti, wajar lah. Tapi kita lihat profesor-profesor yang lain lah, dosen-dosen yang lain. Dalam prediksinya seperti apa? Ya hubungannya akan selalu tegang tuh, menurut saya. Tegang dan bisa terjadi ada resistensi yang kontinuitas gitu ya. Pasti resistensi dari masyarakat sipil pasti akan selalu ada, selalu muncul, selalu timbul. Tapi sebagai pemerintah saya kira Pak Prabowo juga ya sudah seperti yang tadi dia bilang ya, kamu boleh ngomong itu kebebasan kamu, tapi tugas saya sebagai presiden maju terus. Saya kira itu. Itu saja. Oke. Ya, mahasiswa atau rakyat sipil kita boleh ngomong tapi presiden maju terus. Ya kita juga maju. Iya, kalau misalnya kita dicuekin ya semua presiden itu pasti cuek terhadap itu.